Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Awalnya pelayan itu tidak setuju, ia tidak mau membuat dirinya susah nantinya. Namun, bukan Melisa namanya kalau tidak pintar membujuk rayu seseorang, hanya Byakta yang tidak termakan dengan godaannya. Akhirnya pelayan tersebut setuju menjalankan aksi jahatnya bersama Melisa. Pelayan wanita itu diminta Melisa untuk memasang benang untuk menghalangi jalan Audrey ketika menuruni tangga. Aksi mereka hampir saja gagal karena ternyata yang turun bukannya Audrey, tapi Byakta dibarengi dengan kedatangan Bastian. Akhirnya mereka bersembunyi di balik lemari tepat di bawah tangga. Setelah Byakta berlalu bersama Bastian, mereka melanjutkan aksi mereka dan masih berharap Audrey akan turun. Ternyata sesuai keinginan mereka, setengah jam kemudian Audrey berjalan tergesa dengan raut wajah sembab bercampur panik. Dan terjadilah yang mereka inginkan, Audrey terjatuh dari tangga. Sedangkan di rumah sakit, Audrey sedang menjalani operasi. Gadis itu tak henti mengeluarkan darah setelah janin berhasil diambil. Benturan yang cukup kuat pada perutnya, membuat janin yang baru berumur 1 bulan itu tak kuat untuk bertahan dan akhirnya Audrey keguguran. Sedangkan di luar, tampak Byakta dan Bibi Lauren masih menunggu dengan wajah bercampur aduk, sedih, terpukul, khawatir menjadi satu. Bibi Lauren tak henti mengeluarkan air matanya, menangisi menantunya yang sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya. Ia tahu sakinya keguguran itu seperti apa. Ia juga khawatir Audrey tak mampu menahannya. "Bi, setelah ini, aku berjanji akan menyayanginya. Aku akan menerima dia sebagai istriku yang sebenarnya. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Maafkan aku." Byakta mengusap air mata yang jatuh di pipi Bibi Lauren. "Sekarang kau sadar bahwa tidak semua wanita itu sama dengan ibumu?" Byakta mengangguk. "Seharusnya. Dari dulu aku sadar saat melihat Bibi, aku terlalu egois untuk itu, hingga aku menutup mata hatiku. Tapi, hari ini aku kembali melihat ketulusan dan cinta pada diri Audrey. Ia yang hanya seorang kakak, rela berjuang untuk adiknya agar tetap hidup. Tapi aku malah mengabaikannya," ujar Byakta panjang lebar dan menunduk penuh sesal. Bibi Lauren mengusap kepalanya. Saat ini laki-laki itu sedang berlutut di kakinya. "Duduklah di sini, nak." Bibi Lauren menepuk tempat kosong di sebelahnya. Byakta menggelengkan kepalanya yang masih menunduk. "Apa Audrey akan memaafkan aku, Bi?" Pertanyaan yang Bibi Lauren sendiri tidak tahu jawabannya. Dia wanita yang baik. Bibi yakin semua akan baik-baik saja. Bibi akan membantumu nanti. Bibi Lauren berusaha berpikir positif untuk menenangkan keponakannya ini. Ia juga merasa kasihan dengan Byakta yang tidak pernah merasa tenang dalam menjalani hidup. Kemarin ia sudah sangat senang mendapatkan Audrey menjadi menantunya. Saat kebahagiaan sedang bersama mereka karena Audrey hamil, tiba-tiba masalah baru datang, yaitu Melisa yang mengaku hamil anak dari Byakta padahal jelas-jelas mereka sudah bercerai lama. Bibi Lauren bukan begitu saja percaya dengan Melisa, tapi dia dan Bastian sedang merencanakan sesuatu untuk mengungkap kebenarannya. Pintu ruangan di mana Audrey menjalani semua proses pengurutan terbuka. Muncul seorang dokter yang tidak lain adalah sahabat Bibi Lauren sendiri. Segera Byakta bangkit. "Bagaimana keadaannya, dok?" Sebelum menjawab, dokter itu menarik nafas terlebih dahulu. Audrey masih dalam keadaan kritis, pendarahannya tak yang dialaminya tidak main-main. "Bersyukur kami berhasil menghentikan pendarahan tersebut. Kita berdoa saja semoga Audrey cepat melewati masa kritisnya," jela dokter tersebut. Byakta memejamkan matanya saat mendengar penjelasan dokter itu. Rasanya ia ingin sekali menggantikan Audrey. "Boleh saya melihatnya, dok?" tanya Byakta penuh harap. Dokter tersebut mengangguk. "Tentu saja.
Tapi hanya satu orang yang boleh masuk dengan mengikuti prosedur yang ada di rumah sakit ini untuk menjenguk pasien kritis. Bastian baru saja selesai mengurus proses pemakaman Ryan. Semua tidak begitu sulit. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membantunya. Bastian juga mengatur letak pemakaman Ryan yang sengaja dibuat tepat di sebelah makam ayahnya, yaitu Tuan Ahmed. Setelah selesai semuanya, Bastian berniat menghampiri Byakta dan Bibi Lauren di rumah sakit sambil melihat keadaan Audrey. Namun saat akan sampai ke ruangan di mana Audrey sedang terbaring lemah, ia melihat sekelebat bayangan di lorong rumah sakit dan langsung bersembunyi ke dalam ruangan lain. Melissa, sedang apa dia di sini? Bastian sengaja tidak mengubah sedikit pun air mukanya, seolah ia memang tidak melihat apapun. Ia terus berjalan menghampiri Bibi Lauren yang tampak sedang berbincang dengan seorang dokter, namun nihil Byakta. "Bas, kau sudah datang, nak. Bagaimana, sudah selesai semuanya?" tanya Bibi Lauren. Bastian mengangguk sebagai jawaban, lalu tidak lama dokter wanita itu berpamitan dan mengatakan akan kembali beberapa jam lagi untuk memeriksa keadaan Audrey. "Bagaimana keadaannya, Bi? Apa semua baik-baik saja? Di mana Byakta?" Bastian memberondong Bibi Lauren dengan pertanyaan yang bernada khawatir. "Audrey masih kritis, dia pendarahan hebat, bersyukur dokter bisa menanganinya. Sekarang Byakta sedang di dalam untuk melihatnya," jelas Bibi Lauren sambil menyeka air matanya. "Aku tidak percaya semua ini terjadi begitu saja. Entah apa jadinya nanti ketika dia bangun dan menyadari adiknya sudah tidak ada." Bastian frustasi sendiri memikirkan nasib Audrey. Bagaimanapun ia yang pertama kali tahu tentang kehidupan gadis malang itu, mungkin mereka tidak terlalu akrab, tapi Audrey lebih terbuka padanya. Kerap kali Byakta bisa menunjukkan perasaannya saat dia dan Audrey bercengkrama di rumah untuk membahas hal remeh. Byakta seringkali terlihat cemburu. "Kenapa dia bisa tertawa begitu lepas denganmu? Tapi dia selalu ketus denganku." Bastian tersenyum saat mengingat itu semua. Kehadiran Audrey berhasil membawa kembali sifat kekanakan Byakta, kekonyolan, serta senyum yang sudah lama menghilang. Bibi Lauren menghela nafas. Ia juga membayangkan akan seperti apa sedihnya gadis malang itu saat ia tahu semua sudah pergi meninggalkannya, begitupun adiknya, satu-satunya seseorang yang ia punya di dunia ini. Bibi Lauren juga sangat sedih mengingat janin yang sudah tidak lagi berada di dalam perut gadis itu. Segala harapannya seperti musnah begitu saja. Apalagi dokter yang juga sahabatnya mengatakan bahwa akibat dari pendarahan hebat itu, Audrey akan kesulitan jika ingin hamil lagi, rahimnya menjadi lemah. Berbeda dengan Byakta, kini laki-laki itu sudah tidak lagi mengingat janin itu. Yang ada di dalam pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya agar gadis yang sedang ia genggam tangannya itu keluar dari masa kritisnya. "Ku mohon bertahanlah," lirih Byakta. Ia menggenggam tangan Audrey dan ia letakkan di keningnya lalu sesekali mengecupnya. "Aku akan menebus semuanya. Kau berhak marah padaku yang lalai akan kewajibanku atas adikmu. Tapi jangan tinggalkan aku, bertahanlah." Byakta mengecup lagi tangan gadis itu. Tampak betapa pucatnya Audrey, seperti mayat yang sedang terbaring kaku. Tubuh mungilnya menambah luka orang yang melihatnya. Byakta terus berada di samping Audrey. Ia meminta izin khusus pada pihak rumah sakit untuk tidak menerima seorang pun untuk menjenguk Audrey, apapun alasannya, termasuk Bibi Lauren dan Bastian. Ia tidak peduli protes dari Bibi Lauren. Ia hanya menjawab setiap kali Bibi Lauren memintanya untuk tidak egois. "Bibi yang memaksaku menerimanya. Sekarang aku sudah menerimanya meski terlambat. Biarkan aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Bibi, pulanglah, datang ke sini kalau Audrey sudah siuman." Keputusan final Byakta saat berdebat dengan Bibi Lauren tadi malam. Matahari mulai menyongsong, menyambut aktivitas penduduk bumi yang penuh harapan.
Byakta mengerjap saat mendengar suara rintihan di dekatnya. Ia bangun dan mendapati Audrey yang sudah sadarkan diri. Tidak menunggu lama dan berucap apapun, ia segera berlari keluar ruangan untuk memanggil dokter, lalu kembali dengan tergesa. Dokter pun menghampiri dan melihat ternyata benar Audrey sudah sadarkan diri. Gadis itu terus menyebut-nyebut nama Ryan di gumamnya yang belum begitu jelas. Byakta tercekat saat tahu nama siapa yang disebut istrinya. Tak terasa hatinya ikut terluka saat mendengar suara lemah itu. Ini adalah hari keempat Audrey di rumah sakit. Alhamdulillah, dia sudah melewati masa kritisnya, ucap dokter. Hati Byakta bahagia mendengar dokter mengatakan istrinya sudah melewati masa kritisnya. Namun akan jadi apa setelah ini? Saat Audrey tahu jika semuanya telah pergi, adik yang disayanginya, bayi yang dikhawatirkannya tidak akan hidup bahagia. Bukan Byakta tidak tahu atas kegundahan Audrey setelah datangnya Melissa dan mengaku jika wanita itu sedang mengandung anaknya. Namun, rasa gengsi itu menekan Byakta untuk terus berlaga acuh atas kekhawatiran Audrey sebagai penjelasan kalau itu bukan urusannya. Ia hanya punya hak mengandung dan melahirkannya, akan tetapi tidak berhak untuk mengurus kehidupannya setelah dilahirkan. Byakta tersentak saat dokter menjelaskan perkembangan kondisi Audrey setelah memeriksanya. "Baik dok, terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk istri saya," ucap Byakta sambil berjalan menghantarkan dokter dan suster tersebut keluar dari ruangan. Byakta kembali menghampiri Audrey yang masih terlihat lemah. Kini gadis itu hanya diinfus saja, sebab kondisinya memang sudah lebih baik dan tidak lagi memerlukan yang lain lagi. "Apa yang kau rasakan sekarang?" tanya Byakta lembut. Audrey yang sedari tadi hanya diam dan tidak lagi menggumamkan nama adiknya melengos begitu saja. "Aku ingin pulang," ucapnya tanpa melihat Byakta yang berusaha tersenyum. "Tapi kau masih harus di sini, kau belum sembuh," sahut Byakta berusaha selembut mungkin. Ia berniat mulai hari ini akan memperlakukan Audrey penuh perasaan. Mungkin bisa dibilang kini laki-laki itu sudah termakan oleh isi perjanjiannya sendiri. Semua seakan berbalik tidak sesuai dengan isi dari perjanjian yang ia dan Bastian buat untuk mendapatkan keturunan seharga 5 miliar. "Untuk apa? Aku ingin pulang dan mengakhiri semuanya," sarkas Audrey lemah. "Dek." Jantung Byakta bertalu mendengar kalimat sarkas dari bibir mungil yang mulai menjadi candu untuknya itu. "Kenapa? Bukankah semuanya sudah pergi? Bayi yang aku kandung dan juga adikku?" Ia ingat semuanya sebelum ia berada di tempat ini. Kini ia tidak bisa lagi menangis apalagi depan laki-laki yang sangat ia benci ini. Hatinya sudah kuat. Ia ikhlas dan sangat ikhlas. Adiknya tidak lagi sakit. Adiknya tidak lagi menderita. Lalu bayinya, ia tidak akan lahir dan menjadi anak yang menyedihkan karena tidak punya ibu. "Jangan pikirkan apapun dulu untuk saat ini. Fokuslah pada kesembuhanmu," usap Byakta pucuk kepala Audrey. Membuat gadis itu mendengus kasar. "Apa sekarang kau mengkhawatirkanku? Telah mengacuhkan adikku sampai ia meninggal?" "Cih, kau bukan manusia Tuan Byakta Arsena," cibir Audrey pada laki-laki yang bahkan tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun saat ini. "Baiklah. Jika kau hanya diam, keluarlah, aku akan tidur agar cepat pulih dan mengakhiri semuanya di meja perceraian." Pejamkan Audrey matanya, tiba-tiba ia menjadi muak dengan laki-laki yang kemarin begitu tegas dan datar. Ia muak melihat netranya bahkan kini menunjukkan begitu banyak penyesalan dan Audrey tidak akan iba melihatnya. Mendengar kabar dari Byakta yang mengatakan Audrey sudah sadarkan diri, membuat Bibi Lauren sangat senang dan antusias untuk pergi ke rumah sakit. Ia membawa banyak sekali jenis makanan untuk Audrey dan berbagai macam ramuan tradisional agar Audrey cepat pulih dan sembuh.
Senyum yang terpancar begitu syahdu menghiasi wajah senjanya. Ia tidak memikirkan apapun saat ini selain bagaimana ia akan sampai dengan cepat ke rumah sakit. Jika bisa bersiul, wanita tua itu akan bersiul sepanjang memasuki lobi rumah sakit, koridor, bahkan saat ia masuk ke ruangan di mana Audrey dirawat sekarang, ia akan melakukan hal konyol itu saking senangnya, jika bisa. Ia mengabaikan tatapan orang-orang yang berpapasan dengannya. Begitu banyak sekali ia menenteng plastik dan juga beberapa paper bag yang berisi makanan, ramuan tradisional, baju ganti untuk Byakta dan tidak lupa cemilan dan jus buah. Namun, langkahnya terhenti sejenak kala melihat dari kejauhan Byakta duduk di luar ruangan terlihat menyedihkan. Bibi Lauren pun melanjutkan langkahnya, penasaran dengan Byakta yang terlihat frustasi. Bukankah Audrey sudah siuman? Harusnya dia senang, bukan? Bye. Kau kenapa? Apa yang terjadi? Bibi Lauren memberondong keponakannya dengan beberapa pertanyaan terlihat khawatir. Byakta menoleh pada suara lembut itu. Laki-laki itu mengulas senyum kala melihat ternyata Bibi Lauren yang datang. Bibi sudah datang? Byakta mengernyit heran saat menyadari betapa banyaknya kantong yang dibawa Bibi Lauren pada kedua tangannya. Jangan menatapku heran, kau tahu, aku ini orang zaman, jadi aku tahu apa yang baik untuk istrimu. Ini hanya beberapa jenis makanan yang harus dikonsumsi Audrey, agar cepat pulih dan sembuh, jelas Bibi Lauren tanpa diminta. Ia tahu Byakta akan mengejek jika tidak didahului. Byakta menyeringai, mengapa kau menjelaskannya, Bibi? Aku tidak bertanya, bukan? Kekeh Byakta. Cih. Bahkan tatapan matamu sudah memberi tatapan mengejek. Bibi Lauren memutar mata jengah, sangat tahu seperti apa keponakannya itu, jadi sebelum ejekan itu keluar dari mulutmu, lebih baik aku terlebih dahulu mengatakannya. Bibi Lauren menoleh kanan dan kiri. Sudah aku mau masuk menemui menantuku. Bibi Lauren berlalu meninggalkan Byakta yang geleng-geleng kepala melihat tingkah bibinya yang terlihat masih berenergi di usianya yang sudah terbilang tua. Semoga dia memperlakukan Bibi dengan baik, lirih Byakta yang tidak didengar Bibi Lauren sama sekali karena sudah masuk ke dalam ruang rawat Audrey. Sesampainya di dalam, Bibi Lauren mendapati Audrey sedang tertidur. Namun sekejap terbangun merasakan seseorang masuk ke dalam ruang rawatnya. Audrey melihat Bibi Lauren masuk dengan wajah yang sangat bahagia. Senyum yang terbit di wajah senjanya membuat Audrey merasa jengah. Mereka semua sama saja, begitu hatinya menilai sosok yang sebentar lagi akan tua dan renta itu. Audrey kembali memejamkan matanya, enggan untuk melihat dan bertegur sapa dengan wanita tua itu. Ingatannya kembali di hari Melissa datang, tampak Bibi Lauren sangat akrab dan juga membela wanita itu saat suami dan asistennya meragu akan semua tentang kehamilannya. Ia kesal dengan Bibi Lauren, padahal ia berharap Bibi Lauren itu baik padanya. Berbeda dengan keponakannya, ternyata sama saja, yang menganggapnya hanya sebuah mesin pembuat anak. Bibi Lauren yang merasa diacuhkan kedatangannya oleh Audrey, seketika menjadi sedih dan bertanya, apa yang terjadi? Apa kesalahannya, hingga gadis yang terbaring lemah itu tidak menegurnya, malah memperlihatkan keacuhannya pada Bibi Lauren. Grey, kau sudah makan belum? Ini Bibi bawa rendang kesukaanmu. Bibi Lauren masih terus mengajak Audrey bicara walau tidak ada sahutan dari gadis itu. Bibi Lauren menarik nafas dan menghembuskannya perlahan, lalu berjalan menuju ranjang di mana Audrey terbaring lemah. Nak, apa terjadi sesuatu padamu? Tanya Bibi Lauren hati-hati. Bisa tidak, kau hanya datang dan diam di sana?